Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang investigasi dan implementasi fikih muamalah ijarah. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Fauzi Aditya Susanto, Airin, Ridho Arta Pratama, dan Septiani Dwi Andini. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke penjelasannya. Ijarah. Apa sih yang dimaksud dengan ijarah? Ijarah atau sewa menyewa dapat didefinisikan sebagai suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual main dari suatu benda itu sendiri. Rukun ijarah. Rukun ijarah ada 4. Yang pertama, yang menyewakan. Yang kedua, yang menyewa. Yang ketiga, barang atau sesuatu yang disewakan. Dan yang keempat, harga atau nilai sewa. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang berakad sewa atau imbalan dan manfaat termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan hukumnya. Dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah di sini yang pertama adalah Quran surat At-Talaq ayat 6. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan dasar hukum yang kedua adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jenis-jenis ijarah. Yang pertama ada amal atau asyikos, yang artinya akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang, yang artinya ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Dalam ijarah ini terdapat pengguna jasa atau mustajir, pekerja atau ajir, upah atau ujrah. Contoh dari amal asyikos yaitu kuli bangunan, tukang jahit, servis mesin cuci, dan mengangkat barang ke tempat tertentu atau porter. Yang kedua ada ain mutalaqah atau ala al-a'yan, adalah akad sewa atas manfaat barang. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang, jadi tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada saat akhir masa sewa. Contoh dari ain mutalaqah ini adalah sewa rumah, rental mobil, rental motor, kontrakan, dan sewa toko. Yang ketiga ada muntahiyah bitamilk, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah
yang membedakan dengan ijaroh lain. Contohnya, pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan pada leasing syariah atau bank syariah. Yang keempat ada maushufah fi al-zimmah, yaitu akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya, kuantitas dan kualitas. Contohnya adalah pada travel penyelenggara haji dan umroh. Pada saat jemaah membayar senilai biaya umroh yang ditentukan, jasa belum diberikan. Hanya saja pihak travel sudah menyebutkan dengan rinci spesifikasi jasa yang akan diberikan, seperti hotel, transportasi, sampai itinerary dari mulai keberangkatan hingga kepulangan, sehingga calon jemaah bisa mengetahui nilai dari jasa yang akan dia terima, meskipun pada waktu akad dan pembayaran, pemilik travel belum memiliki jasa yang dimaksud. Jenis ijaroh yang kelima adalah tasyakiliyah, yaitu akad ijaroh atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Contohnya adalah investasi. Kesimpulan dari PPT ini adalah ijaroh dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijaroh dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa, mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian, membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Eits, belum selesai. Mari kita tonton dan dengarkan investigasi yang telah dilakukan oleh teman-teman kita. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai kakek yang bernama Haji Sarim Sayar. Oke, masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut kakek, apakah kakek tahu dengan sewa menyewa? Ya, sewa menyewa itu berarti orang yang membutuhkan sesuatu, baik itu rumah ya atau hal lainnya, bisa termasuk mungkin kendaraan, sewa menyewa dengan syarat bayar di muka atau bayar sudah dipakai. Kalau rumah biasanya bayar sebelum awal bulan, awal bulan masuk, begitu masuk bayar gitu. Nah, itulah membutuhkan. Jadi mereka membutuhkan, kami memang punya fasilitas gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua, mengapa kakek lebih memilih usaha menyewakan rumah ini? Sebenarnya kalau kakek tidak punya rumah sewa, cuman kalau yang lain punya ya, karena kini punya dana jadi dialihkan gitu lah ke rumah, bisa ke rumah yang kalau saya punya ini peralatan masak seperti piring misalnya kan, piring lidi, alat kami sewakan juga untuk peralatan orang pesta. Pertanyaan ketiga, dan apa manfaatnya dengan cara kakek menyewakan rumah ini? Ya, pertama kita memang dapat dia dari yang menyewa. Yang kedua memang dapat membantu orang yang memerlukan. Seandainya dia tidak punya rumah, kan orang-orang datang kan, dia dapat nyewa rumah kita. Jadi saling membutuhkan dengan syarat memang dia bayarnya lancar gitu aja. Udah. Sekian pertanyaan dari saya dan telah dijawab dari kakek yang bernama Pak Haji Salim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan video ini,
bahwa banyak masyarakat sekitar yang belum tahu akan sewa menyewa dalam Islam. Namun, sewa menyewa yang mereka lakukan sudah baik dan tidak melenceng dalam peraturan agama. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.